Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang akhlak. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Materi 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bunga Azhara. Materi 2 akan dijelaskan oleh Jeffrey Aldi. Materi 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Materi 5 akan dijelaskan oleh Syahrul Hamdan. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak menurut bahasa Arab jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ada 3 pakar yang menjelaskan tentang akhlak, yaitu Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin. Mereka menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikirannya terlebih dahulu. Kata akhlak sendiri diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya dilakukan satu kali saja. Seorang yang disebut berakhlak jika timbul dengan dirinya sendiri dan didorong dan memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan tanpa banyak mempertimbangkan pikirannya terlebih dahulu. Dalam Ensiklopedia Britannica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari nilai baik buruk, seharusnya, benar salah, dan sebagainya. Itulah materi tentang akhlak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeffrey Aldi. Saya pemateri 2 dari kelompok 8 yang akan membahas tentang sumber hukum akidah. Sumber hukum akidah tidak lain ialah sumber dari ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah telah berfirman yang artinya ialah segala, bahwa Ia Sang Maha Pencipta alam semesta, dan Ia Sang Maha Penguasa, dan Ia yang mengatur dunia beserta isi-isinya. Hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan landasan syariat Islam. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum akidah maupun sumber hukum dalam semua persoalan dunia atau dalam semua persoalan hidup. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua dengan beberapa alasan, antara lain karena hadis itu kekuatan hukumnya setelah Al-Quran, kekuatan hukumnya yang nomor 2 setelah Al-Quran. Manusia yang telah mengikuti dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, berarti ia telah memiliki akidah yang benar. Begitu juga sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, berarti dia tidak memiliki akidah yang benar. Akidah termuat dalam 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah akan menyampaikan materi yang ketiga dan yang keempat. Materi yang ketiga yaitu tujuan akhlak.
Akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seseorang muslim yang berakhlak senantiasa akan bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta alam lingkungan. Selanjutnya yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya, yaitu berupa akal pikiran. Selanjutnya yaitu seseorang yang mempelajari ilmu akhlak ini akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk. Dan selanjutnya ia akan dapat mengetahui yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan yang buruk. Selanjutnya, ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan di segala bidang. Seseorang yang memiliki iptek yang maju disertai dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan yang ia miliki itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan hidup manusia. Selanjutnya yaitu dengan mengetahui akhlak yang buruk serta bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan, maka menyebabkan orang enggan untuk melakukan dan berusaha menjauhi perbuatan tercela tersebut. Selanjutnya, akhlak juga merupakan mutiara hidup yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, pembagian akhlak. Pembagian akhlak ada 6. Yang pertama yaitu berakhlak kepada Allah, yang kedua akhlak terhadap Rasulullah, yang ketiga akhlak terhadap diri sendiri, yang keempat akhlak terhadap keluarga, yang kelima akhlak terhadap tetangga, dan yang keenam yaitu akhlak terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu berakhlak kepada Allah. Berakhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beriman. Beriman yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini apa yang difirmankannya. Kemudian yang kedua yaitu taat, yaitu patuh kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Yang keempat yaitu khusyuk. Khusyuk yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan atau melaksanakan perintah dan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu husnuzon. Husnuzon yaitu berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Kemudian tawakal, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Selanjutnya sabar, yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang menimpa diri kita. Selanjutnya bertasbih, beristighfar, takbir, dan doa. Kemudian yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa terima kasih atas perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa umat manusia ke jalan yang benar. Hendaknya kita berakhlak kepada Rasulullah itu atas dasar yang pertama, Rasulullah sangat besar jasanya dalam menyelamatkan manusia. Yang kedua yaitu kita lakukan atas dasar bahwa Rasulullah sangat berjasa dalam membina akhlak yang mulia. Yang ketiga yaitu Rasulullah berjasa dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia sehingga kita dapat memahami dengan jelas dan mudah. Contoh berakhlak kepada Rasulullah SAW yaitu yang pertama mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kedua yaitu mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang ketiga yaitu mentaati dan mengikuti Rasulullah. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Beberapa akhlak terhadap diri sendiri yang pertama yaitu setia, yaitu sikap pribadi yang setia, tulus, hati dan jujur dalam melaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu benar,
yaitu berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu adil, yaitu menetapkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat yaitu memelihara kesucian, yaitu menjaga dan memelihara kesucian dan kehormatan diri dari tindakan tercela. Yang keempat yaitu malu, yaitu malu terhadap Allah dan diri sendiri dari perbuatan melanggar perintah Allah. Yang kelima yaitu keberanian, yaitu sikap mental yang menguasai hawa nafsu dan perbuatan dan berbuat semestinya. Selanjutnya yaitu kekuatan, kesabaran, kasih sayang, dan hemat. Selanjutnya yaitu yang keempat, akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Kita harus berbuat baik kepada anggota keluarga kita, terutama orang tua. Akhlak terhadap orang tua yaitu antara lain yang pertama, mencintai mereka melebihi rasa cinta kita kepada kerabat yang lain. Yang kedua yaitu selalu berlemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga yaitu merendahkan diri di hadapannya. Dan yang keempat, berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. Kemudian yang kelima yaitu akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga merupakan perilaku yang sangat terpuji. Berbuat baik kepada tetangga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang selalu berbuat baik terhadap tetangganya berarti dia telah menjalankan perintah Rasulullah, sebagaimana sabdanya, "Man amana billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu akhlak terhadap masyarakat. Beberapa berakhlak terhadap masyarakat antara lain, yang pertama yaitu memuliakan tamu, yang kedua menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yang ketiga saling tolong-menolong dalam melakukan kebajikan takwa, yang keempat yaitu menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat, yang kelima yaitu memberi makan fakir miskin, dan yang keenam bermusyawarah dalam segala urusan kepentingan bersama. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian khusus dan istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan, agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari keyakinan dan perilaku. Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan di dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain, bahwa untuk mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah perlu berpegang teguh dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya.
Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku seseorang. Karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat. Dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk.